wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Akbar. Saya perwakilan dari kelompok 11, kelas 05 SMJE 002. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian dan analisis kami, yaitu tentang analisis laporan keuangan PT Alakasa Indosindo Tbk pada tahun 2015 hingga tahun 2024. Dan kelompok kami, kelompok 11, beranggotakan 2 orang, yaitu Yoga Umbara dan Faris Akbar. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke materinya. Analisis laporan keuangan PT Alakasa Indosindo Tbk pada tahun 2015 hingga tahun 2024. Kajian rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas disusun oleh Yoga Umbara dan Faris Akbar. Company Snapshot PT Alakasa Indosindo Tbk didirikan pada tahun 1972 dan go public pada tahun 1991. Bergerak di sektor industri dasar dan logam, tepatnya aluminium processing dan trading. PT Alakasa Indosindo Tbk mempunyai 2 anak perusahaan, yaitu PT Alakasa Extrusindo dan Alakasa Company Limited yang berbasis di Hong Kong. PT Alakasa Indosindo Tbk mempunyai visi menjadi pemain terkemuka di industri aluminium regional. Tujuan dan ruang lingkup penelitian. Yang pertama, mengevaluasi tren keuangan 10 tahun terakhir, lalu menganalisis kesehatan finansial menggunakan pendekatan rasio dengan fokus pada 3 aspek utama, yaitu profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Metode penelitian yang kami lakukan yaitu metode kuantitatif deskriptif. Dengan data yang kami gunakan adalah laporan keuangan auditan PT Alka Tbk tahun 2015 sampai 2024 dengan teknik analisis yaitu rasio profitabilitas, ROA, ROE, NPM, dan GPM, lalu rasio likuiditas, current rasio, quick rasio, dan cash rasio, lalu rasio solvabilitas, DER, dan DAR. Juga alat bantu yang kami gunakan adalah Microsoft Excel. Kajian literatur. Rasio keuangan. Menurut Kashmir, 2018 mengukur efisiensi, likuiditas, dan solvabilitas berdasarkan indikator numerik. Lalu profitabilitas, menurut Harahap 2021 mengukur efisiensi menghasilkan laba. Jadi, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari operasionalnya. Semakin tinggi profitabilitas, semakin efisien dan menguntungkan bagi perusahaan. Lalu, likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau biasa disebut utang lancar menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Dan yang terakhir, solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek maupun panjang. Dalam jangka panjang, ini mencerminkan kesehatan struktur modal sebuah perusahaan. Dan selanjutnya berikut data hasil analisis kami. Yang pertama, analisis profitabilitas dengan kesimpulan kinerja PT Alakasa Indosindo Tbk menunjukkan volatilitas tinggi setelah rugi di tahun 2015. Profitabilitas membaik pada tahun 2017, 2018, dan 2021 juga 2023. Namun kembali menurun di tahun 2019 hingga 2020. Dan anjlok tajam di tahun 2024. ROA dan ROE negatif pada tahun 2015 dan 2024 mencerminkan tantangan besar, sementara 2022 menjadi puncak kinerja ROE dengan kisaran 26,14%. Lalu NPM meningkat stabil sejak 2016 dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar 2,22%, namun anjlok ke angka minus 5,55% di tahun 2024. Ini mengindikasikan lonjakan biaya atau kerugian non-operasional. GPM juga fluktuatif dan rendah selama 2015 sampai 2022 dan membaik pada tahun 2023 dan melonjak di tahun 2024 kemungkinan karena anomali pendapatan. Jadi, secara keseluruhan, di tahun 2017 hingga tahun 2023 merupakan fase pertumbuhan, namun perusahaan perlu meningkatkan efisiensi operasional secara konsisten untuk menjaga profitabilitas.
Lalu yang selanjutnya yaitu analisis likuiditas. Dapat dilihat data hasil analisis kami dan kesimpulannya, likuiditas PT Alakasa Indusindo Tbk membaik signifikan dari tahun 2016 ke tahun 2024. Kurang rasio naik dari 92,42% di tahun 2016 ke angka 214,58% di tahun 2024. Ini menunjukkan kemampuan membayar utang jangka pendek yang kuat dari PT Alakasa Indusindo Tbk. Lalu quick ratio juga meningkat terutama sejak tahun 2022 dan melebihi 100% pada tahun 2023 sampai 2024. Ini mencerminkan efisiensi aset lancar tanpa bergantung pada persediaan. Lalu cash ratio yang awalnya rendah di tahun 2015 hingga tahun 2018 kini membaik drastis sejak 2019 dan sangat tinggi di tahun 2023 hingga 2024. Ini mengindikasikan bahwa likuiditas yang kuat atau strategi kas konservatif yang baik dari PT Alakasa Indusindo Tbk. Lalu yang terakhir, analisis solvabilitas. Berikut hasil analisis kami dan kesimpulannya, rasio DAR mengalami penurunan signifikan dari 0,647 pada tahun 2017 menjadi 0,306 pada tahun 2024. Ini menunjukkan penurunan ketergantungan pada utang dan peningkatan kesehatan keuangan. Sementara itu, tren DAR juga turun dari 2017 hingga 2024 dengan nilai DAR kurang dari 1 pada tahun 2019 hingga 2024. Ini mencerminkan struktur permodalan yang stabil dan risiko keuangan yang lebih rendah. Kedua rasio ini mengindikasikan perbaikan solvabilitas perusahaan, dalam kasus ini PT Alakasa Indusindo Tbk. Jadi dapat disimpulkan dari keseluruhan analisis kami, yaitu yang pertama, likuiditas peningkatan signifikan pada ukuran rasio sebesar 214,58% dan quick ratio sebesar 211,61% pada tahun 2024 menunjukkan perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dengan baik. Lalu solvabilitas, penurunan debt to asset ratio sebesar 0,647 pada tahun 2017 menjadi 0,306 pada tahun 2024 dan debt to equity ratio sebesar 1,832 pada tahun 2017 menjadi 0,440 pada tahun 2024. Ini menunjukkan struktur permodalan yang lebih sehat dan risiko keuangan yang menurun. Lalu yang terakhir, profitabilitas. Fluktuasi profitabilitas dengan penurunan signifikan pada return on asset dan return on equity serta net profit margin yang negatif pada tahun 2024 menunjukkan perlunya perbaikan efisiensi operasional dan kemampuan menghasilkan laba oleh perusahaan, dalam kasus ini PT Alakasa Indusindo Tbk. Lalu saran kami bagi perusahaan pada kasus ini PT Alakasa Indusindo Tbk yaitu yang pertama, efisiensi operasional. Perusahaan perlu meninjau struktur biaya dan strategi pemasaran untuk meningkatkan margin keuntungan. Dan yang kedua, diverifikasi pendapatan, eksplorasi lini bisnis baru dan potensi ekspor untuk meningkatkan profitabilitas. Dan yang ketiga, pemanfaatan modal. Pastikan modal digunakan secara optimal untuk menghasilkan laba dan menghasilkan sesuatu hal yang positif bagi pemegang saham. Dan yang terakhir atau yang keempat, manajemen keuangan. Pertahankan rasio likuiditas yang sehat tanpa menumpuk aset lancar yang tidak produktif. Berikut adalah referensi-referensi yang dijadikan oleh kami sebagai acuan dalam menyelesaikan penelitian dan analisis ini. Dan sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.